Beberapa bulan terakhir, satu kata ini terus muncul di mana-mana, di tongkrongan, di grup WhatsApp keluarga, sampai di timeline media sosial. Apa itu? Emas, emas, emas. Harganya naik, naiknya kencang, dan tiba-tiba semua orang nanya hal yang sama. Mas, beli emas sekarang masih aman gak? Terlambat gak nih? Kalau turun gimana? Nah, kalau kamu juga lagi kepikiran hal yang sama, video ini penting banget nih buat kamu tonton sampai habis. Kawan, aku mau ajak kamu mundur sebentar. Dalam hidup, terutama soal uang dan investasi, sebenarnya cuma ada dua kemungkinan. Apa itu? Yang pertama untung, yang kedua ya rugi. Sesimpel itu. Jadi kalau suatu hari kamu ketemu orang yang bilang, tenang aja, ini investasi pasti naik terus, dijamin. Tolong jangan langsung percaya ya. Kenapa? Karena di dunia nyata nggak ada investasi yang bebas dari risiko. Kalau ada yang berani ngasih garansi, bisa jadi dia lagi menggiring opini, bukan ngajarin literasi. Sekarang kita balik lagi ke emas. Kenapa harga emas sekarang bisa naik gila-gilaan? Banyak faktor. Salah satunya karena dunia lagi nggak baik-baik aja. Kita lihatlah, ada perang dagang, konflik geopolitik, belum lagi nilai tukar rupiah yang pelan-pelan tergerus inflasi. Di situasi kayak gini, orang-orang cari aset yang dianggap aman. Dan apa yang mereka anggap aman itu? Ya emas selalu jadi pilihan. Makanya ya hukum ekonomi, ketika barang sedikit permintaan naik, makanya harganya tergorong naik. Nah, lalu muncul dilema klasik. Beli sekarang takut kemahalan, nunggu turun tapi nggak turun-turun malah naik lagi. Akhirnya galau, takut ketinggalan momen. Tapi ingat kawan, beli emas itu bukan soal nebak harga. Aku bahkan sharing dengar cerita kayak gini. Ada temen, aku mau pinjam duit ke bank buat beli emas, nanti pas harganya naik aku jual, sisanya buat untung. Kelihatannya cerdas ya. Jadi beli minjem duit di bank, duitnya beliin emas dengan harapan emasnya harganya naik dari 2 juta ke 3 juta, dari 3 juta ke 4 juta. Pas harganya naik, emasnya dijual gitu, sisanya buat untung. Kelihatannya cerdas. Tapi aku mau kasih tahu satu hal ya. Siapa yang jamin harga emas itu naik terus? Ada nggak? Nggak ada. Walaupun tren jangka panjang emas itu memang cenderung naik, tetap aja emas itu bisa turun ya. Jadi memang kalau kita ngeliat tren harga emas global ataupun emas antam, ya memang harganya cenderung naik, tapi bukan berarti harga emas itu nggak bisa turun. Dan kalau turunnya pas kita lagi butuh duit, yang ada malah stres. Nah, jadi pertanyaan yang paling penting, kapan waktu yang tepat buat beli emas? Jawabannya bukan soal tanggal, bukan soal harga hari ini, tapi lihat kondisi kita sendiri gitu. Beli emas idealnya itu saat kita ada uang dingin, uang yang kalau nilainya turun hidup kamu tetap aman, bukan uang utang ya. Jadi uang yang benar-benar ini uang nggak kepake. Misalkan gaji kamu 5 juta, biaya hidup 2 juta,
sisa 3 juta tuh. Nah itu 3 juta itu uang dingin tuh. Jangan gaji 5 juta, 5 jutanya semua beli emas. Nanti kamu makan apa? Ya. Terus yang kedua, kalau punya tujuan jangka panjang, minimal di atas 2 tahun. Contohnya apa? Dana menikah. Buat pendidikan anak. Misalkan anak kita saat ini baru 1 tahun. Kita mau buat dana pendidikan saat dia kuliah. Berarti kan kurang lebih 17 tahun lagi tuh. Atau dana pensiun kita. Ya. Kalau uangnya buat mudik lebaran tahun depan, sekarang Januari nih. Lebaran kan Maret. Wah, saya ada duit nih 10 juta. Tapi duit buat mudik sih, buat ongkos mudik, buat pulang kampung. Terus dibeli emas semua dengan harapan nanti pas Maret harga emas jadi 10 juta. Ya saya baik jamin harga emas jadi 10 juta. Ya, kebayang nggak? Udah niat pulang kampung, pas Maret mau dijual harga emas turun. Akhirnya gagal mudik. Ya, patah hati 2 kali. Terus kapan waktu yang tepat buat kita jual emas? Bukan saat semua orang bilang, wah sekarang harga emas lagi tinggi nih, waktunya jual. Enggak gitu cara mainnya. Jadi waktu terbaik jual emas itu saat tujuan hidup kita udah tercapai. Yang tadi ya, kita tujuan buat anak nikah atau saat untuk pensiun ya. Karena emas itu alat bantu, bukan ajang adu jago tebak harga. Jadi gini kawan, emas bukan buat kita bikin kaya mendadak gitu ya, tapi buat menjaga nilai kerja keras kita di masa depan ya. Mungkin kalau teman-teman muslim tahu ya, jadi harga kambing zaman Nabi itu satu satu dinar emas. Satu dinar emas itu setara 2,5 gram ya kalau nggak salah ya. Nah 2,5 gram itu sampai sekarang pun ya harga kambing kurang lebih sama segitu ya. Jadi bukan harga emasnya yang naik, tapi nilai mata uang kita yang turun ya. Nah kalau video ini ngerasa ngebantu kamu, jangan lupa tekan tombol like ya, share ke teman atau keluarga yang lagi ramai bahas emas, dan subscribe biar gak ketinggalan obrolan finansial yang ringan-ringan tapi masuk akal lah. Ingat ya kawan, tenang itu lebih penting daripada FOMO. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalam.